Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen. Halo, wie geht's euch? Semoga semuanya baik-baik saja. Dan sekarang Frau Wisya kali ini akan memaparkan tentang alfabet. Kira-kira pasti semuanya sudah paham dong tentang alfabet. Ya, siapa yang belum hafal alfabet dalam bahasa Indonesia? Ya, karena kalau nggak hafal alfabet dalam bahasa Indonesia akan kesulitan untuk mengetahui atau memahami alfabet dalam bahasa Jerman. Ya, oke. Sekarang Frau Wisya akan mulai dengan materi kita kali ini, yaitu das Deutsche Alphabet. Oke, apa sih yang berbeda dari alfabet bahasa Jerman dengan alfabet dalam bahasa Indonesia? Ya, pada dasarnya banyak sekali pengucapan alfabet dalam bahasa Indonesia yang juga sama dengan bahasa Jerman, ya. Tidak seperti dalam bahasa Inggris yang bahasanya pengucapannya berbeda dengan bahasa Indonesia, ya. Kalau dalam bahasa Jerman banyak banget huruf-huruf atau alfabetnya yang pengucapannya sama dengan pengucapan dalam bahasa Indonesia. Tetapi ada juga beberapa alfabet yang pengucapannya berbeda dengan bahasa Indonesia, ya. Dan ada juga beberapa huruf, ya, beberapa huruf atau alfabet yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Oke, apa saja sih alfabet yang berbeda pengucapannya, ya? Oke, kita pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu huruf-huruf yang pengucapannya berbeda dengan bahasa Indonesia, dengan huruf-huruf yang ada dalam bahasa Indonesia. Seperti yang kalian lihat dalam layar, yaitu ada alfabet yang berbeda pengucapannya. Ada huruf C, J, Q, V, W, X, Y, dan Z. Oke, kalau C itu dibacanya C, ya. Bisa kalian lihat ya, sambil dilihat layarnya. C, C, J, J, Q, Q, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. Oke, yang pertama yang paling panjang kalian lihat itu ada huruf Y, dibacanya Y, ya. Di situ ada huruf U.2, nanti kita akan bahas selanjutnya. Tapi yang sekarang kalian cukup ikuti saya pengucapannya, ya. Oke, yang pertama C. Itu yang pertama yaitu C dibaca C. Oke, nanti saya akan membaca satu-satu dan kalian ikuti langsung pengucapannya. Oke. C, J, Q, V, W, X, Y, Z. Oke, sekarang kita lihat dulu keseluruhan alfabet dan cara pengucapannya dengan padanan katanya dalam bahasa Jerman, ya. Oke, kalian bisa ikuti saya, Hursu und sprich nach, ya. Oke, kita mulai ya. A wie Auto, B wie Ball, C wie CD, D wie Dach, E wie Elephant, F wie Fish, G wie Gitarre, H wie Hotel, I wie Insel, J wie Joghurt, K wie Klavier, M wie Mappe, N wie Nest, O wie Oma, P
V pony. Q V quail. R V radio. S V schule. T V tisch. U V oor. V V vogel. W V Wasser. X V Schulhofen. Y V Physik. Z V Zug. Kalau kalian lihat di alfabet tersebut, huruf Y tidak saya taruh di depan. Kenapa? Karena kalau huruf Y-nya ada posisinya pada di awal kata, maka pengucapannya akan sama seperti yod. Ya, jadi pengucapan huruf Y hanya akan berbeda jika dia ada di tengah kata. Ya. Lalu kita lanjut dengan huruf alfabet lain yang berbeda dan tidak ada penulisannya atau alfabetnya dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi hanya ada dalam bahasa Jerman. Ya, huruf alfabet lain yang berbeda yaitu ada kalau kalian sering melihat di simbol itu ada huruf yang ada titik duanya. Ya. Jadi huruf yang ada titik duanya tersebut kita sebut dengan umlaut. Hanya ada pada huruf A, O, dan U. Ya. A umlaut kita baca dengan E, ya. Contoh katanya adalah Pferd, ya. O umlaut kita baca dengan U. Contoh katanya dengan möchte. U umlaut kita baca dengan U, ya. Hampir sama seperti U tapi beda pengucapannya, bukan U tapi U. Jadi lebih panjang dan ada E-nya. Jadi kenapa saya tulis ada AE, OE, dan UE? Jadi kalau kalian kesulitan menemukan simbolnya ya untuk menulis, maka kalau kalian menulis AE itu sudah sama dengan A umlaut ya. Tapi akan lebih baik kalau kalian menggunakan titik dua. Oke, yang terakhir adalah huruf yang seperti beta kalau dalam simbol di matematika ya dibaca itu adalah huruf etset. Nah, ini dibacanya double S atau doppel S dalam bahasa Jerman. Ya, dibacanya bukan panjang, justru pendek dan tebal. Oke, kita baca bareng-bareng. Kalian boleh ikuti saya contoh katanya. Pferd. Möchte. Übung. Etset heißen. Ya, jadi kalian lihat saya tidak baca heißen tapi heißen. Ya, jadi huruf S-nya dibaca tebal. Selanjutnya ada huruf gabungan ya yang dilafalkan berbeda. Oke, ada huruf E dan I atau yang A umlaut dengan I. Nah, A umlaut, kenapa A umlaut disamakan dengan E? Karena pengucapannya hampir sama dengan E. Bukan E tapi E ya. E dalam seperti pengucapan huruf A dalam bahasa Inggris. Ya, itu sebabnya kalau ada A umlaut bertemu I, maka sama seperti E ketemu I. Ya, dibacanya bukan E tapi dibacanya I. Contoh katanya adalah kalian lihat itu adalah bukan main tapi mine. Yang kedua ada huruf EU atau huruf A umlaut bertemu dengan U dibaca OI. Contoh katanya Deutschland. Selanjutnya ada huruf I bertemu dengan E. Yang ini E-nya tidak kita baca, tapi huruf I-nya dibaca panjang, jadi huruf E-nya kita samarkan. Contoh Wiese. Ya, jadi bukan Wiese tapi Wiese. Jadi huruf I-nya dibaca panjang. Yang keempat ada SCH. Ingat harus ada SCH. Itu dibacanya seperti huruf shin dalam bahasa Arab ya. Jadi bukan sce bacanya
tapi harus dibaca seperti huruf shin. Contoh katanya adalah Schule, ya. Jadi ada S, ada C, ada H, maka dibacanya SY. Oke, yang terakhir ada huruf CH. Nah, hati-hati ya, karena ini sangat berbeda. Kalau ada S-nya dibaca SY, sedangkan kalau tanpa S hanya ada C dan H, itu dibacanya seperti ho, ya. Dibaca KH, ya. Kita contoh katanya adalah ich. Jadi bukan ich, ya, tapi ich, ya. Dan untuk yang Schule hati-hati, kadang-kadang karena terpatok atau terjebak dengan kata CH, kadang banyak orang membacanya Schule karena CH, padahal S-nya ada di depan. Jadi kalau ada S, C, dan H harus dibaca SY. Jadi Schule, sedangkan kalau tanpa S maka dibaca KH, jadi harus ich. Yuk kita baca bareng-bareng. Mein Deutschland, Wiese, Schule, ich. Sekian materi tentang alfabet yang telah saya sampaikan. Semoga ini adalah dasar-dasar dalam pembelajaran atau pengucapan dalam bahasa Jerman. Jadi semoga kalian akan baik pengucapannya. Kenapa? Karena jika pengucapannya berbeda, maka akan berbeda pula artinya. Oke? Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss.